Diawali dengan seorang gadis yang bernama Bakwan, dirinya sedang melakukan live streaming di kamarnya. Sedangkan di sisi lain, ayah tirinya yang bernama Soto sedang menonton dirinya sambil melihat seorang siswi membuat ia ingin segera menyemackdown siswi tersebut. Beberapa hari kemudian, Bakwan lagi-lagi melakukan live streaming dan mendapatkan hadiah dari penontonnya membuat dirinya sangat senang. Bakwan yang ingin mengucapkan terima kasih kepada penontonnya, ia pun nekat mencuci botol kakak tirinya yang bernama Nasgor. Nasgor yang sedang menghayati botolnya dicuci oleh Bakwan, tiba-tiba Soto dan ibu tiri mereka yang bernama Cuanki datang menghampiri mereka. Beruntungnya Nasgor yang melihat orang tua mereka, ia pun menyuruh Bakwan untuk berhenti. 아침부터 뭘 그렇게 혼자 먹었어? Ketika orang tua mereka masuk ke mobil, Nasgor diam-diam memperhatikan sesuatu yang berkilauan milik Cuanki yang bikin botol berdiri. Mereka pun langsung berangkat liburan dan sampai di villa tempat mereka akan menginap. Terlihat mereka semua sangat senang menjalani hari berlibur keluarga kecil mereka. Ketika Soto sedang duduk di samping Cuanki, ia teringat masa lalu di mana dulu waktu mereka masih pacaran, Soto memutuskan Cuanki. Tapi dikarenakan Bakwan adalah anak dari Cuanki yang sering Soto tonton live streamingnya, membuat dirinya tidak bisa memutuskan Cuanki. Soto berpikiran dengan dirinya menikahi Cuanki, maka ia akan semakin dekat dengan Bakwan, yaitu idolanya Soto. Ia pun langsung melamar Cuanki. Malam harinya Bakwan kembali melakukan live streaming sambil memainkan gunung kembar dan segitiga bermudanya. Dirinya yang tidak sadar bahwa Nasgor masuk ke kamarnya secara diam-diam, ia pun sangat terkejut. Kemudian Nasgor menanyakan mengapa dirinya melakukan itu. Bakwan pun menjawab ini semua demi para penonton agar semakin banyak yang menonton dirinya. Entah apa yang dipikiran Nasgor, dirinya tiba-tiba mengajak Bakwan untuk saling pamer harta berharga mereka, yaitu segitiga bermuda, gunung kembar, dan botol kecap. Membuat rasa ingin saling smackdown mereka menjadi muncul. Mereka berdua pun langsung saling smackdown. Esok harinya Nasgor yang sedang sibuk motong kayu, tiba-tiba Cuanki datang sambil mengatakan bisakah kamu mengajariku cara memotong kayunya. Nasgor yang suka terhadap Cuanki, ia pun langsung mengajarinya sambil disaksikan oleh Soto yang berada di atas. 내가 뭐 아빠가 말하면 뭐 Sore harinya Bakwan dan Cuanki mereka mandi bersama. Di sini Cuanki menegur Bakwan agar dirinya tidak terlalu manja kepada Soto. Namun Bakwan yang masih labil dirinya beranggapan Soto telah macam-macam dan melebih-lebihkan mengadukan dirinya. Ia pun langsung menemui Soto dan marah-marah tanpa sehelai benang. 그렇고 다들 자기 얘기만 하잖아. Dikarenakan Cuanki yang selalu membela Soto, Bakwan pun langsung berniat ingin pulang duluan. Nah, ketika Cuanki sedang mengejar Bakwan, ia terpeleset membuat Bakwan membatalkan niatnya. Malah dirinya sekarang merasa bersalah terhadap Cuanki. Ketika Soto akan mencoba menggendong Cuanki, namun dikarenakan Soto sudah tua, dirinya tidak bisa menggendongnya. Ia pun menyuruh Nasgor untuk membawa Cuanki pergi ke rumah sakit. Esok harinya Nasgor dan Bakwan mereka kembali asik bercanda selayaknya sebagai seorang saudara. Sedangkan Soto yang melihat mereka, ia merasa cemburu. Sedangkan Cuanki dirinya sangat senang melihat mereka bermain bersama. Ia berpikiran inilah keluarga yang ia idam-idamkan. Kemudian Cuanki meminta tolong kepada Soto untuk membantu dirinya pergi ke kamar mandi. Di sini Soto langsung mengeluarkan botolnya lalu menyuruh Cuanki mencuci botolnya menggunakan mulut. Sialnya, malah Soto membayangkan Bakwan yang sedang mencuci botolnya hingga ia tidak sadar mulut Cuanki penuh dengan cairan kecap yang keluar dari botol. Malam harinya ketika mereka sedang makan malam, Soto menasihati Bakwan untuk tidak bermain lagi seperti biasanya. Dikarenakan mereka sudah gede. Tapi Bakwan tetap melawan perkataan Soto membuat Soto kesal dan berhenti makan. Kemudian Soto menasihati Nasgor agar berhenti bermain seperti itu. Di sisi lain, Cuanki juga menasihati Bakwan. Ia mengatakan Soto seperti itu dikarenakan ia ingin menjadi ayah yang baik bagi keluarga mereka. 기억도 안 난다. Esok harinya Soto mengajak Nasgor untuk menemani dirinya pergi memancing, namun Nasgor malah menolak sambil mengatakan memancing adalah sesuatu hal yang membosankan.
Kemudian Bakwan menawarkan diri untuk menemani Soto pergi memancing. Hitung-hitung, ia ingin menebus kesalahannya. Bakwan juga menyuruh Nasgor dia harus menemani Cuanki yang sedang sakit. Mereka yang sudah berangkat, Nasgor kembali berenang untuk menghilangkan kebosanannya. Secara tidak sengaja, ia melihat gunung kembar milik Cuanki yang sedang tertidur tidak terbungkus dikarenakan hembusan angin. Ketika Nasgor akan memegang gunung kembarnya, malah Cuanki terbangun membuat Nasgor terkejut. Tapi bukannya marah, Cuanki malah menyuruh Nasgor mencuci gunung kembarnya menggunakan mulut. Dikarenakan ia termakan oleh kata-kata Nasgor yang mengatakan dirinya sangat mencintai Cuanki dari sejak pertama kali bertemu. Ia melihat Cuanki bagaikan bidadari. Sedangkan di sisi lain, Soto diam-diam memandangi keindahan harta milik Bakwan. Ia pura-pura mengambil kesempitan dalam kesempatan. Nah, saat mereka sedang menarik pancingnya, membuat mereka basah kuyup. Dikarenakan mereka tidak membawa baju ganti, membuat mereka berdua kedinginan. Mereka yang sambil menunggu bajunya kering, Soto memberitahukan Bakwan bahwa dirinya lah yang selalu memberikan hadiah saat Bakwan sedang live streaming. Mendengar itu, Bakwan pun membalas terima kasih ke Soto dengan cara menyuruh Soto menymackdown dirinya. Soto yang memang suka terhadap Bakwan, mereka berdua pun langsung saling smackdown. Malam harinya mereka berdua sangat asik menceritakan pengalaman mereka saat memancing. Cuanki yang melihat mereka berdua sangat akrab, ia pun sangat heran. Kemudian ketika Bakwan akan tidur, Nasgor meminta jatah smackdown kepada Bakwan. Tapi Bakwan malah menolak ajakan Nasgor dan mengatakan tidak akan pernah lagi memberikan Nasgor jatah smackdown. Bakwan yang kasihan kepada Nasgor, dirinya pun langsung memberikan Nasgor melihat gunung kembar dan segitiga bermudanya sebagai bahan untuk dirinya mencuci botol diri sendiri. Pagi harinya lagi-lagi Soto akan pergi memancing, tapi kali ini Cuanki menawarkan diri untuk menemaninya. Namun Soto melarang Cuanki dikarenakan kakinya belum sembuh. Dengan sigap Bakwan menawarkan diri menemani Soto. Cuanki yang kesulitan memetik buah apel, tiba-tiba datang Nasgor membantu Cuanki. Cuanki yang merasa Nasgor adalah anak yang baik, ia memberikan Nasgor memakan apelnya, kemudian dilanjutkan dengan saling berbagi oksigen bersama. Sedangkan Soto dan Bakwan, mereka berdua tidak jadi pergi ke tempat memancing. Malah mereka berhenti di hutan dan akhirnya mereka saling smackdown dan tentunya dengan berbagai macam gaya dan cara. Dan dipilah Nasgor dan Cuanki mereka juga asik bermain smackdown. Ketika mereka sedang makan, mereka semua pura-pura tidak terjadi apa-apa. Meskipun mereka semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga ketika Bakwan dan Cuanki tertidur, Soto dan Nasgor yang sedang mabuk, mereka berdua saling jujur atas apa yang pernah mereka lakukan. Akhirnya mereka berempat langsung saling smackdown. Soto dengan Bakwan, Nasgor dengan Cuanki. Dan pagi harinya mereka pergi meninggalkan villa di mana Cuanki berpasangan dengan Nasgor, Bakwan dengan Soto. Dan akhirnya filmnya pun selesai. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang. Bye-bye.